belajar, aku tahu tantangan terbesar kita bukanlah hanya soal ulangan maupun ujian, tetapi bagaimana kita menghadapi kehidupan sehari-hari dan membatasi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Atau mungkin beberapa dari kalian mengalami kesulitan dalam belajar, seperti kurang bisa memahami materi, kurang bisa menerima materi dengan cepat, dan insecure melihat teman-teman kalian yang cepat dalam memahami. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, simak video berikut ini yuk! Dari permasalahan tersebut, saya berusaha menginovasikan teknologi dengan membuat aplikasi studi teknik timer. Dengan ini, saya harapkan para remaja dapat mengefektifkan waktu untuk belajar, karena satu aksi nyata dapat menjaga waktu, menjaga fokus, serta menjaga masa depan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Agista Anissa Putri dari kelas 10 SMK Negeri 1 Cimahi dengan program keahlian rekayasa perangkat lunak. Dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari Bapak Agus Suratna Permadi. Simak videonya dengan baik ya teman-teman. Nah, untuk itu di video kali ini kita akan bahas setiap baris dari kodenya, mulai dari library, variabel, fungsi-fungsi pendukung, hingga struktur utama dari programnya. Kita bahas semuanya secara rinci dan runtut supaya kamu bisa paham bukan cuma hasilnya, tapi juga cara kerja dari programnya. Nah, oke teman-teman, kita mulai ke bagian awal atau pembuka. Di sini, teman-teman jika membuka suatu program dengan menggunakan bahasa C++, teman-teman akan menemukan tagar-tagar seperti ini. Dan tagar-tagar seperti ini biasa disebut sebagai library. Library ini merupakan bagian yang paling esensial atau penting jika kalian akan membuat suatu program dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Di sini, saya mengimpor 3 library sekaligus. Yang pertama ada library IOStream di baris awal. Nah, saya mengimpor library IOStream di mana library IOStream ini merupakan sebuah pustaka standar di C++ yang memungkinkan kita memakai fungsi-fungsi dan input atau output seperti cout untuk mencetak teks ke layar dan cin untuk mengambil input dari user atau pengguna. Lalu tanpa library ini kita tuh tidak akan bisa berkomunikasi secara langsung dengan user melalui konsolnya teman-teman. Lalu yang kedua ada library windows.h. Nah, library ini hanya ada di sistem operasi Windows. Di sini kita gunakan karena di dalamnya terdapat fungsi sleep yang nantinya berguna untuk membuat delay waktu sehingga timer dapat berjalan detik demi detik. Dan fungsi sleep menerima angka dalam satuan milidetik yang nantinya akan dikonversikan ke dalam satuan detik. Lalu yang ketiga ada library CSTDLIB. Nah teman-teman, untuk library ini menyediakan fungsi-fungsi yang cukup general atau umum seperti system dan exit. Untuk exit dipakai untuk keluar dari program secara langsung. Dan untuk sistem pause itu dipakai untuk menahan layar supaya tidak langsung tertutup. Jadi nggak ada tuh teman-teman drama tiba-tiba ketutup ketika teman-teman sedang menggunakan programnya. Jika teman-teman menuliskan si sistem pause ini di bagian akhir program. Lalu di baris keempat ada using namespace std. Di sini dengan menuliskan using namespace std
kita dapat menggunakan cout, cin, atau bahkan string tanpa harus menuliskan std di depannya. Dan ini tuh membuat kode teman-teman jadi lebih pendek atau lebih efisien dan lebih mudah dibaca oleh pengguna nantinya. Lalu kita lanjut setelah library. Di sini kita masuk ke variabel global. Di sini saya menggunakan 3 variabel yang saya masukkan ke 3 tipe data yang berbeda. Di sini ada lanjut yang saya masukkan ke tipe data boolean, lalu ada variabel pilihan yang saya masukkan ke tipe data integer, lalu yang terakhir ada variabel jawab yang saya masukkan ke tipe data char atau karakter. Di sini saya akan menjabarkan fungsinya satu persatu. Nah, untuk tipe data boolean ini saya berikan variabel lanjut. Dan untuk tipe data ini saya beri nilai awal true, dan ini berfungsi sebagai penanda apakah sesi belajar harus dilanjut atau tidak, tergantung si pengguna memilihnya. Dan meski nantinya logika lanjut sebenarnya ditangani oleh fungsi tanya lanjut, di sini saya tetap mendeklarasikan sebagai variabel global. Lalu yang kedua ada tipe data integer. Di sini tuh berguna untuk menyimpan pilihan menu dari user. Dan variabel ini nantinya akan diisi melalui input di fungsi main. Lalu yang ketiga, yang terakhir ada tipe data karakter. Untuk tipe data karakter ini fungsinya adalah untuk menyimpan jawaban ya atau tidak. Meskipun di kode sekarang sebenarnya sudah jarang digunakan. Nah, teman-teman, di sini kita sudah masuk ke fungsinya. Di sini tertuliskan ada point countdown atau hitung mundur. Nah, di sini saya definisikan sebuah fungsi bernama countdown atau hitung mundur yang menerima 2 parameter. Di sini tertulis ada parameter second yang pertama, lalu yang kedua ada parameter message. Nah, untuk parameter secondnya itu mendefinisikan sebagai berapa detik timer berjalan. Dan untuk parameter message-nya mendefinisikan teks yang ingin ditampilkan saat hitung mundur berjalan. Lalu di sini baris ke-11, di sini ada yang biasa disebut loop for. Dan loop for ini dimulai dari nilai detik yang diberikan oleh pengguna. Dan ada variabel i yang akan menurun satu persatu hingga 1. Dan ini adalah inti dari hitung mundur dan dimana fungsinya itu berjalan. Lalu baris ke-12 di sini terdapat cout message sisa waktu. Dan di sini kita mencetak teks ke layar. Namun yang menarik adalah ada karakter garis miring R di depan sini, teman-teman. Nah, garis miring R ini adalah carriage return, yang artinya kursor kembali ke awal baris tanpa turun ke baris baru. Jadi, ini tuh triknya berjalan. Setiap kali timer berubah, baris ini akan menimpa baris sebelumnya, sehingga timer terlihat berjalan di tempat dan tidak membuang baris-baris yang baru. Nah, lalu baris ke-13 teman-teman, di sini ada cout.flash. Cout.flash ini memaksa teks langsung tampil tanpa harus menunggu buffer penuh. Ini tuh penting agar timer terlihat lebih real time atau lebih nyata. Lanjut ke baris 14 ada fungsi sleep. Nah, fungsi sleep ini tugasnya adalah menunda program selama 1000 milidetik atau bisa dikonversikan sebagai 1 detik. Dan dengan ini angka i akan menurun setiap 1 detik. Lalu di sini ada kurung kurawal sebagai penutup loop for. Lalu ada cout endl. Di sini tuh setelah countdown selesai atau hitung mundur selesai, kita pindah ke baris baru. Jadi outputnya itu rapih dan tidak menempel pada timernya.
Lalu ada baris ke-17 ini kurung kurawal untuk penutup fungsi hitung mundur. Dan di sini di baris ke-19 ada fungsi tanya lanjut. Untuk baris ke-19 ini, fungsi tanya lanjut berfungsi untuk mengembalikan nilai ke true atau false, tergantung apakah user ingin melanjutkan sesi atau tidak. Lalu barisan ke-20 di sini ada char pilih, merupakan variabel lokal untuk menyimpan input karakter dari pengguna atau user. Selanjutnya di sini baris ke-21 hingga ke-26. Bagian ini hanya menampilkan pertanyaan kepada pengguna setelah sebuah sesi selesai. Jadi ketika teman-teman sudah menyelesaikan satu sesi belajar, misalnya Pomodoro selama 25 menit, di situ teman-teman diberikan pilihan ingin lanjut belajar atau ingin istirahat. Selanjutnya ada cout pilih. Nah, cout pilih ini sendiri meminta user memasukkan pilihan. Jadi teman-teman mau memilih sesinya berlanjut atau tidak, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Lanjut ke baris 28. Di sini ada if else. Nah, fungsi dari if else itu sendiri, ketika kalian atau pengguna memasukkan huruf A kecil atau A besar, fungsi ini mengembalikan nilai true, yang berarti sesi akan diulang kembali, diulang terus menerus. Nah, untuk baris selanjutnya ada cout selamat beristirahat, you did well. Ini tuh jika teman-teman memilih selain A, program akan menampilkan pesan motivasi lalu menutup program menggunakan exit. Dan itu akan tertutup secara otomatis. Lalu ada di sini tinggal fungsi teknik belajarnya. Di sini saya menuliskan ada 6 teknik belajar yang berbeda-beda. Sebenarnya untuk fungsinya pada dasarnya sama, namun yang berbeda di sini hanya waktunya teman-teman, seperti Pomodoro. Pomodoro itu 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Dan untuk fokus 90 menit itu 90 menit belajar lalu sisanya istirahat. Dan untuk fungsi-fungsi lainnya itu memiliki waktu yang berbeda juga. Dan di sini semua format teknik terlihat sama karena memang sama sebenarnya. Lalu menjalankan hitung mundurnya juga sama. Nah, teman-teman, kita sudah memasuki pembahasan akhir dari sintaks yang sudah saya buat, yaitu masuk ke bagian switch case untuk memilih teknik apa yang akan teman-teman gunakan ketika menggunakan program ini. Untuk case pertama atau pilihan pertama itu adalah teknik Pomodoro untuk belajar selama 25 menit dan istirahat selama 25 menit. Lalu yang case kedua adalah Rule 52/17, yaitu belajar selama 52 menit dan istirahat selama 17 menit. Lalu case ketiga atau pilihan ketiga untuk fokus 90. Teknik ini adalah menuntut kefokusan selama 90 menit dan sisanya beristirahat dengan waktu yang tidak ditentukan karena belajarnya sudah lama. Lalu untuk case keempat atau pilihan keempat ada time blocking. Case kelima ada Eisenhower. Dan yang keenam ada teknik Dex time. Lalu nih, jika teman-teman memilih case 7 atau pilihan nomor 7, program itu akan otomatis keluar dan menampilkan pesan terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Dan jika teman-teman memilih selain nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7, maka program akan menampilkan tulisan atau menampilkan output sebagai pilihan tidak valid karena memang di sini pilihan hanya mengacu pada ketujuh angka. Lalu setelah itu di bawah default atau cout pilihan tidak valid ini terdapat sistem pause yang sudah saya jelaskan di bagian awal tadi yang berguna untuk
menahan program supaya tidak keluar secara otomatis ketika teman-teman sedang menggunakan programnya. Jadi teman-teman tidak terganggu selama belajar ataupun sedang menggunakan program ini. Nah, begitu teman-teman. Aku harap setelah kalian menyimak video ini dengan baik, kalian jadi tahu kalau belajar ternyata nggak sesulit itu loh. Karena kalian hanya perlu mengatur waktu dengan baik. Bagaimana kalian mengatur antara waktu istirahat dan waktu belajar. Nothing else makes me feel high. She's like such a light.